mudah cloudy, tersedimentasi, itu akan berpengaruh terhadap kualitas daripada oleinya. Kemudian kalau DAG-nya tinggi, otomatis nanti olei yang dipakai, ya olei yang dipakai untuk industri pangan, snack atau mie instan misalnya, itu juga kenaikan ALB daripada oleinya itu akan semakin cepat. Nah, industri hilir nggak mau dong, dia maunya saya mau olein dengan tingkat kenaikan ALB per jam itu sekian. Itu masuk menjadi parameter mutu yang diminta oleh industri hilir kepada industri sawit. Ini yang menjadi catatan dari kita. Kemudian apalagi kalau DAG-nya tinggi, ya coklat misalnya yang terbuat dari minyak sawit itu nggak tahan, mudah meleleh, lama ngesetnya. Jadi kalau buat coklat itu kan panas, masuk cetakan, kemudian dia ngeset, ya, kemudian baru dikeluarkan dari cetakan, kan seperti itu ya. Nah, itu ngesetnya lama. Biasanya ngesetnya mungkin cukup 7 menit, ini harus 9 menit, dan itu duit bagi industri. Industri nggak mau muker-muker SOP, muker-muker bahan baku ya, menukar SOP gara-gara bahan baku, nggak mau. Nah, itu semuanya ternyata berdampak terhadap industri hilir. Dan yang terakhir, kalau DAG-nya tinggi, digliseridanya tinggi, maka pembentukan kontaminan 3-MCPD dan GE itu juga akan semakin tinggi. Ya, jadi ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang terutama yang bergerak di badan di PKS, bahwa mutu CPO itu ternyata pengaruhnya sampai ke industri hilir. Next. Nah, next lagi. Di satu sisi lagi, mutu CPO juga sangat mempengaruhi hasil yang dihasilkan dari proses refining, ya. Selain harus menghilangkan proses kotoran, ALB dan ini, tapi juga di proses refining harus mempertahankan vitamin E-nya setinggi mungkin supaya apa? Minyaknya lebih tahan. Ya, jadi tokoferolnya jangan hilang. Sekarang dengan produk minyak makan merah lebih lagi, bukan hanya vitamin E, karotennya juga harus bisa dipertahankan. Nah, kalau CPO-nya jelek, ya semuanya nanti di industri itu nggak akan diperoleh. Tadi saya sudah sebutkan bahwa mutu daripada produk hilir itu bukan hanya di sensori, tapi juga di stabilitas, ya. Dan itu tidak hanya untuk produk pangan. Di produk biodiesel, karena sudah B30, saya kira sudah tambah parameternya, yaitu OSI, Oxidative Stability Index. Jadi si biodieselnya itu kenaikan kerusakan oksidasinya itu harus lambat, dan itu dipengaruhi oleh mutu CPO. Segimanapun RBDPO-nya rendah, ALB-nya, kalau memang CPO-nya jelek, ya akhirnya kecepatan kerusakannya dari biodiesel itu juga akan semakin cepat. Ya, nah itu untuk biodiesel. Untuk produk yang menggunakan oleokimia dari minyak sawit itu juga, ya kalau supply ke industri hilir misalnya untuk pasta gigi, mereka mau warnanya yang putih untuk pasta gigi. Palm oilnya juga harus warnanya yang rendah. Proses refine bisakah menghasilkan yang rendah sesuai dengan spesifikasinya? Bisa. Tetapi sekarang ditambah lagi parameternya. Kalau minyak ini dipanaskan, kenaikan warnanya ini harus sekian. Jadi kembali ke stabilitas. Jadi kalau CPO dari awal itu memang kualitasnya jelek, kita nggak bisa memenuhi parameter stabilitas ini. Ya, kenaikan ALB, kenaikan peroksida berdasarkan waktu pemanasan itu sekarang sudah umum dipakai oleh industri pengguna minyak sawit dan minyak inti sawit. Next.
Next aja. Nah, jadi kalau kita bicara soal mutu, ya, kalau di CPO itu dan CPKO biasanya kita hanya mengenal beberapa parameter mutu. Biasanya apa Bapak Ibu? Boleh dong ya saya nanya. Parameternya apa saja misalnya? Adik-adik nih dari Politeknik CWE. Ayo apa biar Ayo. Biar biologis. Apa parameternya? Adik-adik dari CPO. CWE. Parameter CPO. Ya, ayo. Ya, fakta CPO apa parameternya? FMA, kadar air kotoran, DOBI, ya, dan terima kasih saya diperingan tugasnya. Jadi yang biasa dipakai memang itu ya, ALP, kadar air kotoran, DOBI itu juga tidak semuanya. Di perdagangan saya kira tidak semua PKS menggunakan angka DOBI sebagai parameter mutu. Padahal angka DOBI itu menunjukkan tentang stabilitas oksidatif. Kalau ALP itu menunjukkan stabilitas hidrolitik. Jadi itu adalah dua jenis kerusakan yang sebenarnya pathway-nya berbeda, ya, sehingga sebenarnya nggak bisa diabaikan tentang DOBI. Nah, itu di CPO. Tetapi kalau di industri hilir begitu banyak parameter yang harus dipenuhi, yang semuanya akhirnya kembali ke kualitas CPO-nya. Kita bisa nggak memenuhi parameter-parameter di industri hilir yang semakin lama semakin bertambah, ya, karena industri hilir semakin sadar bahwa bahan baku mereka ikut menentukan kualitas, ikut menentukan umur simpan dari produk hilir mereka. Next. Nah, ini adalah data, ya, kalau kita biasanya bicara soal ALP aja, ya, kenaikan ALP selama penggunaan, kenaikan ALP selama penyimpanan. Ini saya coba concern, ya, mengajak Bapak dan Ibu untuk fokus ke stabilitas di oksidasinya. Ini data yang saya coba kumpulkan dari beberapa penelitian yang ada, ya. Di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah, ya, ini studi anak-anak S1, ya, untuk mengecek sebenarnya gimana sih kualitas minyak goreng yang dipakai oleh UMKM, dipakai oleh yang dijual di supermarket di Indonesia. Dan ternyata datanya agak mengejutkan buat saya sebenarnya, karena kita selama ini nggak concern terhadap ini, ya. Jadi kita lihat, ya, bahwa bilangan peroksida dari minyak goreng yang dipakai oleh UMKM, yang dipakai oleh yang dijual di supermarket untuk minyak goreng bermerek, itu bilangan peroksidanya itu ada yang 23, 27, ya, ada yang 11, semuanya itu di atas 10 mili ekuivalen per kilogram. Padahal WHO melalui kodeks menetapkan minyak yang layak konsumsi itu memiliki bilangan peroksida di bawah 10. Ya, kita masih datanya ini menunjukkan tuh di atas 10. Dan kita mau ngasih apa ke masyarakat Indonesia, ya. Ini juga data yang menunjukkan bagaimana bilangan peroksida itu meningkat selama waktu penyimpanan. Dan Bapak Ibu, saya kembali ingin meningkatkan awareness kita bahwa ini semua kembali ke kualitas CPO yang disuplai ke industri hilir. Next. Nah, ini juga data yang menunjukkan tentang stabilitas olein, ya, olein sawit. Yang sebelah sana itu adalah data peroksida, sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah data warna, ya, warna dari olein. Ternyata warna itu tidak stabil. Begitu di refine, warnanya dapat misalnya 2,5 rednya. Selama penyimpanan warna ini menaik, Bapak Ibu, meningkat. Ya, no wonder kalau olein sawit kita diekspor ke Eropa, ke China, mereka terpaksa melakukan refine kembali. Jadi double refining untuk bisa memperoleh kualitas seperti yang diinginkan oleh industri. Dan jadi kita lihat di sini bahwa minyak
yang berasal dari CPO yang baik dengan minyak yang berasal dari CPO yang kurang baik, tingkat kenaikan bilangan peroksida dan kenaikan itu semua selesai, ya kan? Kontaminan habis, ya, logam habis, semuanya bisa dijerap selama proses refining dengan leaching earth. Tetapi kita sekarang di isu tentang kontaminan MCPD, ya, dan GE itu ternyata menjadi isu yang sempat membuat agak guncang, ya, untuk perdagangan minyak sawit di dunia. Ini data saya ambil dari sebuah studi di Malaysia, ya. Jadi di Malaysia CPO grade-nya mereka bagi 4, ya. Ada premium quality, superior quality, standar quality 1 dan standar quality 2. Kita bisa melihat di sini perbedaan kandungan ALB, ya, kandungan peroksida, bilangan peroksida dan DOBI-nya. Ini kok, coba next deh. Balik lagi. Ya, maaf, ini kayaknya diagram batang saya kok nggak tampil, ya, tapi angkanya tampil nih kayaknya. Nah, jadi kita lihat, ya, dari CPO yang premium quality sampai standar quality 2, ya. Standar quality 2 ALB-nya itu hampir 4%, DOBI-nya tinggi sebenarnya, ya. Tetapi karena prekursor pembentukan kontaminan MCPD itu adalah digliserida dari CPO yang ALB-nya tinggi, ya, kita lihat bahwa potensi atau resiko MCPD dari GE-nya itu juga semakin tinggi. Karena itu di industri hilir biasanya kalau ada permintaan yang minyak sawit dengan low MCPD, low GE, ya terpaksa harus mencari CPO yang kualitasnya bagus, ya, dengan kadar FFA kalau bisa 3%. Nyarinya gampang lah, di Indonesia susah Bapak Ibu, ya, susah banget. Next slide. Nah, ini sekarang adalah standar CPO yang ada di Indonesia. SNI mengeluarkan standar mutu untuk CPO yang hanya berbasis dari 4 parameter, ya, dari kandungan asam lemak bebas, kadar air kotoran, bilangan jodium untuk menunjukkan bahwa ini adalah minyak sawit. Tidak, ini karena ini adalah identitas, ya, untuk bilangan jodium, bukan minyak yang lain, dan warna jingga kemerah-merahan, ya. Kalau kita lihat korak, mereka menambahkan DOBI sebagai salah satu parameter mutu untuk CPO. Indonesia belum. Waktu mau dimasukkan DOBI oleh Kemenperin, semuanya, hampir semua stakeholder industri hilir menolak, ya kan, takut nggak bisa memenuhi, ya, karena memang kualitas CPO-nya memang enggak bisa mendukung untuk bisa memperoleh DOBI yang 2,3 minimal ini, ya. Kemudian kalau Indonesia menggunakan bilangan jodium untuk identitas minyak sawit, di Malaysia menggunakan titik cair. Nah, ini untuk negara produsen. Bagaimana dengan negara importir? Saya hanya ambil standar mutu yang dikembangkan oleh China. Oke, CPO boleh masuk ke China, tapi ini kualitasnya. Ada tambahan parameter lagi, yang kadar asam dia tidak menggunakan ALB, tapi kadar asamnya 10 mg KUH. Tapi kalau kadar asamnya 10, ini hampir setara dengan ALB-nya 5%, masih oke. Kadar air Indonesia Malaysia 0,5, China minta 0,2, ya. Kemudian titik cair, ya, dan China menambahkan kandungan Fe dan Cu, logam berat, ya. Ini dari mana? Apakah dari CPO-nya? Enggak, ya. CPO-nya sebenarnya boleh disebutkan kandungan Fe sama Cu-nya rendah. Tapi ini dapatnya dari mana? Kontaminasi, dari tangki, dari pipa, ya. Ini semuanya yang menyebabkan, kan kita ketahui bersama bahwa logam berat itu memicu kerusakan minyak lebih cepat, terutama oksidasi, ya. Akhirnya dikunci sama si China, karena ini terkait dengan
logistik ya, transportasi CPO dari Indonesia dan Malaysia ke China. Nah, mereka menginginkan alat transportasi yang digunakan, pipa yang dipakai semuanya itu berkualitas baik, dikunci lewat kandungan Fe dan Cu. Next. Nah, ini data tentang mutu CPO Indonesia. Saya ambil hanya dari 2 studi yang dilakukan oleh IPB tahun lalu di publish, dan dari PPKS untuk tahun 2012 ya. Jadi ada data yang agak berbeda karena saya ada di industri, jadi saya juga kira-kira bisa tahu dobi CPO Indonesia itu berapa sih sebenarnya ya Bapak Ibu. Saya kira pasti paling 2,2 ya Bapak Ibu ya, kita harus akui itu bukan ya, paling 2,2, tetapi data IPB menunjukkan 2,4. Nah, data PPKS 10 tahun yang lalu itu 1,8 ya. Saya data ini mungkin tidak bisa menjadi barometer yang ini, tapi ini menunjukkan sampai sejauh mana sih tingkat mutu CPO Indonesia rata-rata ya. Kemudian kita juga melihat di sini selain dobi yang rendah, olah ALP ya masih bisa masuk di 5% maksimum ya. Tetapi kandungan karoten kalau standar kodeks itu 500 ppm minimum, Indonesia rata-rata nggak sampai ya. Ini pengaruhnya mungkin di panen TBS. Nah, balik lagi ke belakang ya, panen TBS-nya kurang tepat sehingga kandungan karotennya masih rendah. Next. Ini adalah usulan standar mutu standar baru untuk mutu CPO untuk mengeliminir atau memitigasi kontaminan MCPD dan GE. IPB mengusulkan supaya ALP-nya itu hanya 3% max. Kemudian kadar air kotoran 0,25, dobinya 2,8 minimum. Ya. Ada kadar P, kadar fosfor 10 ppm maksimum, Fe 5, klorida 4 ya. Nah, sementara Malaysia mengusulkan untuk standar barunya di asam lemak bebas ALP-nya 3,5% maksimum ya. Dobinya 2,5, yang sekarang kan 2,3 ya minimum. Ini yang diusulkan untuk improvement di quality CPO, mereka mengusulkan di 2,5 minimum. Next. Nah, jadi ini menjadi PR kita bersama. Saya suka bilang sama Opung Sinaga ya, bahwa produktivitas sawit ada program bersama ya, bagaimana meningkatkan produktivitas sawit. Nah, kapan kita punya program nasional untuk menurunkan atau meningkatkan kualitas CPO Indonesia ya. Ini angan-angan dari saya ya, bahwa ALP yang saat ini untuk CPO Indonesia ada di 4,5% dengan dobi mungkin 2 bahkan di bawah 2 ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan mutu CPO Indonesia menjadi ALP-nya di bawah 3,5%, jadi 3,5% maksimum dengan dobi 2,5 ya. Ini PR kita bersama, mudah-mudahan bisa menjadi program yang bisa diterapkan secara nasional ya. Bagaimana sih cara kita memperoleh ini? Saya kira Bapak Ibu yang praktisi di BKS juga sudah tahu ya tentang bagaimana peningkatan ini dilakukan, mulai dari penerapan praktek panen yang baik ya, kemudian penanganan palm sludge oil ya, yang kita ketahui memang masih juga sering dicampur ke CPO ya demi rendemen ya. Nah, ini apakah boleh dikutip? Ya boleh, tapi tolong disegregasi ya, CPO baik, CPO yang kurang baik, karena peruntukannya bisa dibedakan ya. Sekarang juga Pak Sahat sudah ya Pak ya, sudah berhasil ya SNI untuk industrial palm oil ya Pak ya, IFO ya Pak ya, sudah ada juga ruang untuk menjual CPO dengan kualitas yang lebih rendah ya, supaya bisa diarahkan ini mau kemana nih
CPO-nya dipakai untuk apa? Ya, mungkin kalau untuk biodiesel tetap masih membutuhkan CPO yang baik ya. Tapi kalau untuk apa ya Pak ya, yang dari ini biofuel yang lain itu mungkin bisa menggunakan CPO dengan kualitas yang lebih rendah. Kemudian perbaikan manajemen transportasi TBS, infrastruktur segala macam, ini PR kita bersama. Yang mungkin bisa menjadi concern kita bersama dalam perbaikannya adalah perbaikan manajemen transportasi CPO, ya, baik melalui darat ataupun laut, terkait dengan manajemen tangki, ya, bagaimana memaintain kualitas tangki, proses transfer itu juga ternyata berpengaruh terhadap penurunan mutu CPO. Proses transfernya aja, ya, flow rate-nya, cara memindahkannya itu ternyata berpengaruh, ya. Demikian juga perbaikan manajemen tangki timbun CPO, ya. Bagaimana coating tangki CPO di tangki timbun, ya, yang ada di pelabuhan misalnya, itu semuanya menyebabkan kontaminasi dari logam berat, ya. Kemudian kontrol suhu di tangki penyimpanan itu juga perlu menjadi perhatian, ya, agar CPO Indonesia bisa dipertahankan mutunya. Kadang capek ya, dari kebun udah bagus, PKS udah berjuang sebaik mungkin untuk menghasilkan CPO dengan kualitas bagus, tapi selama transportasi tidak dijaga juga kualitasnya dengan praktek transportasi yang baik, ya akhirnya sampai bagi kita semua untuk melakukan improvement ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian saya. Kembalikan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Sebelum kita ke Pak Satsinaga, poin-poin penting yang disampaikan oleh Bu Jenny bahwa produksi CPO yang tinggi tentunya sebagai hulu dengan kualitas yang baik akan menentukan hilir juga yang berkualitas. Pemanfaatan CPO dan PKO selama ini kita hanya berpikir hal-hal sederhana seperti RE, DOBI dan lain-lain. Ternyata proses penentuan parameter yang baik ini, khususnya di refinery, sangat membutuhkan banyak parameter penting, yaitu lewat sensori, stabilitas oksidasi, fungsional, sampai kepada keamanannya. Mengenai DOBI dan RD, tentu dua hal penting yang menjadi parameter dalam CPO. Namun di dalam penelitian Bu Dr. Jenny, bilangan peroksida yang ditentukan UNICEF itu seharusnya kita konsumsi di bawah 10. Namun fakta brutal yang ada di lapangan dan beredar serta kita konsumsi masih di atas 10. Bilangan peroksida yang tinggi diharapkan korelasi positif terhadap kualitas serta warna yang juga baik, sehingga refinery kita tidak perlu berulang-ulang. Negara-negara konsumen seperti China akhirnya menentukan parameter yang lebih tinggi daripada yang berlaku di SNI, sehingga IPB dan Malaysia juga memberikan usulan-usulan standar mutu yang diharapkan mampu mengakomodir produksi CPO tinggi yang berkualitas serta produksi yang belum mencapai parameter yang diharapkan oleh importer-importer negara luar. CPO yang bagus diberikan akan banyak dikonsumsi untuk mendukung kinerja pencapaian biodiesel. CPO yang belum bagus ini bisa disalurkan kepada pembeli-pembeli yang telah diaturkan oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia. Terima kasih kepada Bu Jenny. Selanjutnya kami panggilkan kepada Bapak Satsinaga dengan judul para petani sawit sebagai smallholders akan mempelopori penurunan emisi karbon di bidang industri sawit nasional.
dengan penekanan pabrik kelapa sawit tanpa uang. Kita berikan aplaus untuk Bapak Insinyur Saksinaga dari Dewan Minyak Sawit Indonesia. Boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gamal, Posma, terima kasih, dan juga Hendra. Memenuhi permintaan dari perkebunan Tepom ini, saya bukan mencoba lah, dan juga sekaligus mengenalkan. Jadi poin yang akan saya sampaikan itu sangat basic, bagaimana mengorangkan para petani sawit. Sebetulnya intinya itu. Selama ini mereka jadi objek, bagaimana membuat mereka jadi subjek. Nah, perlu ada breakthrough teknologi. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, sudah 100 tahun Indonesia tidur aja, gitu. Tapi tidur karena marginnya bagus. Kalau marginnya amburadul pasti mikir, karena biasanya yang maju itu adalah orang-orang dari daerah yang susah, gitu. Coba lihat Taiwan, karena dia dicekal timbul hebat. Roma yang begitu kaya dulu, luar biasa, tinggal satu kota. Kemudian kita lihat negara Afrika Selatan, ditekan dari mana-mana, bangkit. Jadi saya kira karakter orang begitu, kalau nggak ditekan dia tidur aja. Jadi perlu ditekan. Oke, next. Ada 5 poin, 5 section. Yang kita lihat dulu 1, 2, ya, oke, next. Nah, ini waktu saya di Jeddah, tadi saya sudah cerita ke Pak Gamal. Mereka bilang, dan para Mesir kuno mengatakan olive oil is a tree of life. Bukan olive oil, palm dates oil. Terus saya bilang, nanti dulu, itu karena para nabi-nabi atau tidak jalan ke bawah. Kalau dia jalan ke bawah dari Egypt, pasti dia ketemu sawit, dan inilah the incredible tree. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yeni juga, bagaimana incredibility daripada palm oil. It's a gift from Almighty God. Dan coba Anda bertanya, kenapa sawit tumbuh di tropical area? Saya baru selesai dari Palm Oil World Conference di Kuala Lumpur. Kemudian saya presentasi di ASEAN Engineers di Phnom Penh. And then I raised a question, guys, do you really know what is palm oil? Wah, Malaysia dengan bangga, of course we know. I think we pretend to know. Actually, we know nothing on palm oil. The reason is, nanti saya akan teruskan. Ya, jadi menurut saya palm oil akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Probis dan a health of all mankind in the world. Jadi feeding the world, harus itu konsep Indonesia harus. Sebagai negara penghasil sawit yang terbesar. Jadi waktu beberapa menteri menanyakan kepada saya, kenapa sawit kita begini? Kita kan besar sudah, iya betul. Ibarat tinju, kita size-nya sudah Mike Tyson. Tapi silakan kemampuan kita bertinju jauh dimenangkan oleh petinju layak, yaitu negara tetangga kita. Kenapa? Dari penelitian dilakukan oleh GAP yang ada 17 kementerian ikut di sawit. Can you imagine that? 17 ministerial. Jadi ibarat kata kapal induk. Saking sayangnya kepada kapal induk masing-masing Lego jangkar. Jadi semua Lego jangkar yang nggak jalan. Dan itulah sawit kita. Coba lihat. Ya. Jadi saya berdoa
untuk kabinet mendatang itu, dan tidak ada saya lihat presiden satu pun punya konsep tentang sawit. Mulai saya ikutin dari zaman Pak Harto,